Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu kembali dengan Bulina di channel Bulina Studi. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Bulina akan menjelaskan materi kelas 4 yang bertema 1, judulnya Indahnya Kebersamaan. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Let's go. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti sudah sering membaca teks bacaan cerita yang ada di buku. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Sekarang kita pelajari dulu apa itu paragraf. Paragraf yakni bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendalinya. Ciri-ciri dari paragraf yakni yang pertama adalah letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Yang kedua, memakai gagasan pokok yang dinyatakan dalam kalimat utama. Yang ketiga, memakai gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Dan yang keempat, memiliki satu kalimat utama saja dalam suatu paragraf. Nah, di dalam suatu paragraf juga terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur apa saja ya? Yang pertama ada unsur gagasan pokok. Yang kedua ada unsur gagasan pendukung. Yang ketiga ada kalimat pendukung. Yang keempat ada kalimat pokok atau utama. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok yakni topik yang dibahas dalam suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Sekarang kita akan lihat teks cerita berikut ini. Nah, di sini ada teks cerita tentang tari Pakarena, tari kipas Pakarena. Nah, Bulina akan mencontohkan kalian bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tari kipas Pakarena. Kita lihat di layar bahwasanya ada teks cerita ini terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Kita bahas dulu setiap paragrafnya ya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf 1. Di paragraf 1, gagasan pokoknya yakni adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Lalu gagasan pendukungnya apa? Ya, gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Teks paragraf kedua, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, gagasan pokoknya yakni kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Lalu gagasan pendukungnya yaitu di kalimat selanjutnya. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino bahwa dalam menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Nah, gagasan pokok dan pendukung pada paragraf ketiga, kita lihat. Di paragraf ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Itu adalah gagasan pokok dari paragraf ketiga. Lalu gagasan pendukungnya apa? Yaitu pada kalimat berikutnya. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Yang kedua, gagasan pendukungnya, makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Terus gagasan pokok yang pendukung yang ketiga yakni gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Gagasan pendukung yang keempat dari paragraf ketiga yakni cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, sedia, patuh, dan hormat. Setelah kita cek dari teks tari Pakarena ini bahwasanya ada 3 paragraf.
Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di paragraf 1 dan paragraf kedua, tadi gagasan pokoknya ada pada awal kalimat. Sedangkan di paragraf ketiga, gagasan pokoknya ada pada akhir kalimat. Apakah kalian sudah paham mengenai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah paham, kita lanjut ke bagian keanekaragaman budaya dan bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar luasnya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya, seperti materi yang sudah Bu Lina jelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, budaya, dan agama. Tetapi walaupun beraneka ragam macam budayanya, tetap dalam satu wadah yang sering kita sebut NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Nah, sekarang kita pelajari yuk budaya daerah dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Bu Lina tunjuk, yaitu kita mulai dari Sumatera Barat. Suku bangsa yang tinggal di Sumatera Barat adalah suku Minang. Suku Minang memiliki alat musik tradisional, yakni namanya adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Nah, suku Minang juga memiliki tarian tradisional yang namanya yaitu tari piring. Properti yang digunakan dalam tari piring adalah piring. Piring diletakkan di tangan penari dan diayunkan saat menari. Tapi piring tidak boleh terjatuh ya. Kita lanjut lagi ke Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa yang tinggal di Jawa Barat adalah suku Sunda. Suku Sunda memiliki alat tradisional, yakni namanya angklung, gendang, kecapi. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Lalu gendang atau yang sering kita sebut kendang itu dimainkan dengan cara dipukul, dan kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Selain itu, suku Sunda dari Jawa Barat memiliki tarian tradisional, yaitu tari merak yang mengekspresikan kehidupan burung merak. Nah, kita lanjut lagi ke pulau yang paling timur Indonesia, yakni Pulau Papua. Suku bangsa yang terdapat di atau tinggal di Provinsi Papua adalah salah satunya suku Asmat. Di daerah Papua juga memiliki alat musik tradisional yang sering kita kenal namanya tifa. Seperti ini ya gambarnya. Nah, alat musik tradisional tifa ini dimainkan dengan cara dipukul. Bentuknya hampir sama seperti gendang, cuma agak lebih lancip. Nah, tarian tradisionalnya yaitu adalah tari sajojo. Tarian tradisional ini menggunakan properti alat musiknya, alat musik tifa untuk tariannya. Nah, itu tadi beberapa ragam budaya yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak berbagai macam ragam budaya di Indonesia. Nah, sekarang gimana cara kalian menghargai perbedaan keberagaman tersebut? Kita lihat, menghargai perbedaan keberagaman, yaitu yang pertama, sikap menghargainya seperti apa? Sikap menghargai keberagaman yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Dan yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Lalu ada pula sikap yang tidak menghargai keberagaman, yakni bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Yang kedua, mengejek agama dan suku orang lain. Yang ketiga, hanya mau berteman dengan teman yang agamanya sama. Yang keempat, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Dan yang kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah. Anak-anak,
Walau bangsa Indonesia mempunyai budaya dan keragaman yang berbeda, namun kita tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kalian merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan keberagaman merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Dari berbagai ciri khas ini, maka menyebabkan banyak keberagaman. Ada keberagaman suku, adat istiadat, atau budaya, dan agama. Mari kita pelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini warga Kampung Babakan berasal dari berbagai daerah. Ada Pak Semi dari Maluku, ada Pak Encep dari Sunda, ada Pak Made dari Bali, ada Pak Udin yang berasal dari Betawi, dan ada Pak Nur yang berasal dari Jawa. Nah, sekarang Bu Lina akan menjelaskan ciri khas dari masing-masing daerah tersebut. Kita lihat Pak Semi, yaitu yang berasal dari Maluku. Pak Semi asalnya yaitu Maluku. Bahasanya adalah bahasa Ambon. Makanan khasnya yaitu papeda. Alat musiknya tifa. Pakaian daerahnya baju cele. Tariannya cakalele, dan kebiasaannya yaitu malam badendang. Lalu kita lihat lagi ciri khas dari Pak Encep yang berasal dari Sunda. Asalnya yaitu Sunda, bahasa yang dipakai bahasa Sunda, makanan khasnya karedok, alat musiknya yaitu angklung, pakaian daerahnya baju pangsi, tarian khasnya yaitu jaipong, dan kebiasaannya tingkeban. Dan kita lihat lagi ciri khas dari Pak Made yang berasal dari Bali. Asalnya Bali, bahasanya Bali, makanan khas daerahnya itu sate lilit, alat musiknya itu cengceng, pakaian daerahnya dikenal dengan baju safari, tariannya yaitu kecak, kebiasaannya ngaben. Kita lihat lagi dari ciri khas Pak Udin yang berasal dari Betawi. Asalnya Betawi, bahasanya Betawi, makanan khasnya yaitu kerak telur, alat musiknya yaitu gambang. Pakaian daerahnya baju sadaria. Tarian khas tradisionalnya yang dari Betawi yaitu sirih kuning, dan kebiasaannya yaitu ziarah makam. Kita lihat lagi, yaitu ada Pak Nur yang berasal dari Jawa. Asalnya Jawa, bahasanya Jawa, makanan khasnya yaitu rawon, alat musiknya kendang atau kendang, pakaian daerahnya yaitu kebaya, tariannya yaitu tari gandrung, dan kebiasaannya mitoni. Warga Kampung Babakan ini memang beragam, berasal dari daerah yang berbeda-beda. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda dari makanan, alat musiknya, lalu dari pakaian daerahnya, dan juga bahasanya, tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, lalu kegiatan apa yang harus kita lakukan agar dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Kita lihat kegiatan apa saja. Yang pertama, yaitu ada kegiatan gotong royong dan kerjasama. Nah, gotong royong kerjasama ini bisa kalian lakukan. Contohnya, jika ada di sekolah, kalian bisa bersama-sama dengan temannya melakukan kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Jika ada di lingkungan masyarakat, kalian bisa bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah bersama tetangga kanan kiri kalian. Lalu, kegiatan apa lagi yang dapat mempererat persatuan kesatuan? Yang kedua, yaitu pertukaran kesenian daerah. Contoh di sini Bu Lina berikan contoh tarian Pakarena, yaitu tari kipas dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Nah, walaupun tari kipas ini berasal dari Sulawesi Selatan, namun pertunjukan tari kipas ini bisa dipentaskan di daerah Jakarta atau di daerah Jawa, di daerah Bali, boleh dipentaskan. Begitupun sebaliknya, tarian dari khas daerah Bali, daerah Jakarta bisa dipentaskan di daerah Sulawesi Selatan. Lalu kegiatan apa lagi yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Yang ketiga, ada festival makanan tradisional. Wah, kalau lihat festival pasti ada berbagai macam aneka makanan dari setiap daerah.
Nah, kegiatan ini bisa berupa festival kuliner tradisional dari beberapa daerah. Biasanya para peserta atau kontestan pameran atau festival ini akan menghidangkan makanan khas daerahnya masing-masing. Selanjutnya, sedangkan itu persatuan dan kesatuan ada manfaatnya loh kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, dari penjelasan keberagaman aneka budaya, bangsa, dan agama tadi, kita pahami bahwa persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang artinya utuh, tidak terpisah atau tercerai-berai. Nah, ingat tidak pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat diterapkan di mana saja. Misalkan kalau di rumah atau di lingkungan keluarga, gimana Bu? Caranya dengan saling menyayangi dan membantu sesama anggota keluarga. Lalu kalau di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara kerja bakti atau ronda malam. Dan di lingkungan sekolah, cara menjaga persatuannya tidak membeda-bedakan teman, baik dari sukunya, agama, ataupun budayanya. Sekarang ingin bertanya kepada kalian. Kalian bangun tidur pagi, biasanya terbangun karena suara alarm, suara ibu kalian, atau suara burung yang berkicau? Ya, apapun penyebab kalian bangun tidur, ada satu hal yang sama, yaitu kita bangun karena adanya bunyi. Mari kita pelajari tentang bunyi. Nah, kalian bisa tidak bertepuk tangan hanya dengan satu tangan? Kenapa tidak bisa? Ya, karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Sekarang kita coba kalau bertepuk tangan dengan dua telapak tangan. Terdengar ada suara? Ya, itu adalah bunyi yang dihasilkan dari tepukan kedua tangan. Apa itu bunyi? Bunyi adalah sebuah getaran di udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Sedangkan sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ini dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contohnya peluit yang kita tiup, gendang yang kita pukul, gitar yang kita petik akan menghasilkan getaran pada benda tersebut yang sampai ke telinga kita menjadi bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Nah, sumber bunyi itu adalah tadi semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi misalnya ada alat musik yang dimainkan, suara radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan, suara petir, dan suara kereta api yang berjalan. Sekarang Bu Lina akan jelaskan sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi, yakni bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, cair, dan gas. Lalu sifat yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Sifat bunyi yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang keempat, yakni bunyi merupakan gelombang longitudinal. Sekarang, Bu Lina akan memberikan pembuktian bahwasanya sifat bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita perhatikan penjelasan dari Bu Lina berikut ini. Bu Lina akan menjelaskan tentang bunyi dapat merambat melalui zat gas atau udara. Nah, pembuktiannya seperti gambar berikut ini. Ini ada gambar lonceng. Jika lonceng ini kita goyahkan, maka akan terdengar suara bunyi. Nah, bunyi itu terdengar dari goyangan lonceng yang menghasilkan getaran. Karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Oleh karena itu, bunyi tidak bisa Pembuktian yang kedua yaitu bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contohnya seperti ini. Ada contoh yang seperti dua anak sedang memegang telepon gelas.
Lalu ada juga contoh seorang anak yang mendekatkan telinganya di meja. Jika menempelkan telinga tersebut ke ujung meja seperti pada gambar, maka suara ketukan dari meja terdengar lebih kencang dan jelas. Begitu pula jika kalian membuktikannya dengan membuat telepon gelas. Kalian dengan teman kalian berbicara melalui telepon gelas akan terdengar suaranya karena bunyi bisa merambat melalui zat padat. Selanjutnya, Bu Lina akan membuktikan bunyi dapat merambat melalui zat cair. Pembuktiannya seperti pada gambar berikut ini. Kalian masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah terendam oleh air. Ketuklah salah satu sisi ember yang berisi air dengan batu secara perlahan. Maka bunyi ketukan sisi ember akan terdengar lebih kencang dan jelas. Itu bukti bahwasannya bunyi dapat merambat melalui zat cair. Nanti pembuktian ini bisa kalian coba di rumah ya, dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Silahkan mencoba pembuktian bunyi dapat merambat melalui medium perantara. Kita akan membahas tentang seni budaya dan prakarya, muatan SBDP. Nah, tari apa ya? Tari adalah seni gerak tubuh secara berirama. Sedangkan tari daerah, tarian yang berasal dari suatu daerah dan memiliki ciri khas. Nah, kemarin sudah Bu Lina berikan contoh tentang tari Bungong Jempa. Tari Bungong Jempa itu berasal dari Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Tarian Bungong Jempa ini dibagi menjadi dua gerakan. Ada gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Apa sih gerakan dasar itu? Gerakan dasar adalah pola gerakan sederhana yang mendasari suatu gerakan. Sekarang kita pelajari tentang gerakan tari Bungong Jempa, yaitu gerakan saat berdiri. Ada gerakan A, yaitu seperti pada gambar, kedua tangan di atas dan kakinya jinjit. Hentakan dua kali ke kanan dan ke kiri, dan kedua tangan di atas, kaki jinjit tetakkan dua kali ke kiri, dua kali. Hitungannya 4 kali 8. Nah, gerakan yang B yaitu gerakan menghadap serong ke kanan. Serong ke kanan ya, begini. Nah, ini bagian kedua jarinya rapat ditarik ke atas. Kaki kiri atau kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, begitupun sebaliknya. Hitungannya 2 kali 8. Lalu ada gerakan yang C, menghadap serong ke kanan. Nah, ini gerakannya sama dengan gerakan yang B ya. Kita lanjut ke gerakan yang D. Gerakan D, kedua telapak tangan beradu di balik kanan dan kiri. Bergantian kaki jalan di tempat sambil diayun. Lalu gerakan yang E, kedua tangan memegang bahu, ditarik ke depan, tangan lurus, jari tangan berdiri. Kaki maju ke depan bergantian kanan dan kiri. Lalu gerakan yang F, ini adalah gerakan saat duduk. Gerakan F itu yaitu tangan kanan di bahu dan tangan kirinya di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lalu gerakan yang G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku seperti ini ya. Tapi nanti kalian lakukan gerakan ini dengan cara duduk dan memegang siku tangan kirinya gantian ya, begini. Lalu gerakan yang H, kedua telapak tangannya lurus ke depan, terus tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat ya. Ini adalah contohnya. Lalu gerakan yang I, gerakan terakhir, kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus serong ke kanan dan ke kiri. Bergantian, dan itu hitungan 2 kali 8. Nanti kalian bisa coba praktekkan tarian Bungong Jempa ini di rumah. Nah, tadi Bu Lina sudah menjelaskan mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, sumber bunyi, apa itu bunyi,
keberagaman budaya, suku, adat, dan bagaimana kita menyikapinya keberagaman yang ada di Indonesia. Dan juga Bu Lina terakhir menjelaskan tentang gerakan tarian Bungo Jepang. Semoga penjelasan yang Bu Lina berikan dapat bermanfaat untuk bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih kepada anak-anak cerdas yang masih setia mengikuti channel Bu Lina untuk mempelajari materi-materi pembelajaran yang ada di buku tematik. Dan pesan Bu Lina, tetap jaga protokol kesehatan ya, di rumah aja.